Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Abel Cesarilo dengan NIM 12221919 Prodi Informatika. Di sini saya akan menjelaskan jurnal dari skripsi yang berjudul Implementasi Widget Flutter pada Pengelolaan Keuangan Pribadi. Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam mengelola keuangan pribadi mereka, sehingga dibutuhkan aplikasi mobile berbasis Android untuk membantu mengelola keuangan pribadi. Aplikasi mobile ini dibalut menggunakan framework Flutter. Framework Flutter memiliki beberapa fitur, diantaranya dapat memasukkan transaksi atau cash flow seperti pemasukan atau pengeluaran keuangan, otomatisasi perhitungan saldo atau deposit, dan keterangan pemasukan atau pengeluaran. Aplikasi pengelolaan keuangan pribadi ini hanya bisa digunakan untuk pencatatan harian, baik itu pencatatan pemasukan atau pengeluaran kebutuhan primer atau sekunder. Bab 1. Pendahuluan. Banyak masyarakat umum yang belum menyadari pentingnya pengelolaan keuangan pribadi. Jika dikelola dengan baik dapat membantu seseorang agar lebih terarah dan terencana, maka sangatlah bermanfaat dalam mencapai tujuan hidup seseorang. Mobilitas yang tinggi terutama di kalangan masyarakat daerah perkotaan menyebabkan tidak memiliki waktu untuk melakukan pencatatan keuangan pribadi secara manual atau konvensional. Mengingat zaman dahulu masih menggunakan buku dan pulpen dalam membuat pencatatan keuangan pribadi, hal tersebut sangat tidak efektif karena harus membawa buku dan pulpen kemanapun. Dan jika catatan keuangan sudah banyak, maka akan susah dikontrol dan bisa hilang kapan saja. Oleh karena itu, dibutuhkan aplikasi mobile yang dapat digunakan untuk pencatatan keuangan pribadi. Android adalah sistem operasi mobile berbasis Linux untuk perangkat telepon pintar dan komputer tablet. Android merupakan platform yang lengkap baik dalam ketersediaan tools bagi pengembang, tempat penjualan aplikasi Android, serta dukungan dari berbagai komunitas open source di dunia. Terdapat berbagai macam framework dalam mengembangkan aplikasi mobile. Melia pada tahun 2019 melakukan penelitian dengan objek penelitian yaitu masyarakat mengenai zakat dan bijah. Dalam penelitian ini, seorang muzaki atau pemberi zakat ingin mengeluarkan zakat dalam jumlah yang banyak mengalami kebingungan mulai dari tata cara perhitungan dan pembagian dari setiap jenis zakat yang berbeda-beda. Oleh karena itu, dibutuhkan pemanfaatan teknologi informasi untuk merancang aplikasi perhitungan zakat widget di mobile application serta dukungan dengan fitur informasi untuk menambah wawasan pengguna. Persamaan penelitian ini adalah menggunakan smartphone sebagai wadah pembuatan aplikasi, dan perbedaan dari penelitian ini yang dilakukan dengan menggunakan metode design thinking, sedangkan penelitian kali ini menggunakan implementasi widget Flutter. Iksan Kuncoro dan Akbar tahun 2020. Penelitian ini mengangkat masalah tentang pengelolaan keuangan di MSL Purbalingga yang masih menggunakan buku manual. Maka dari itu, penelitian ini berfokus pada perancangan dan implementasi aplikasi pencatatan transaksi dan inventory di distributor agen MSL Purbalingga. Persamaan penelitian ini adalah menggunakan smartphone sebagai wadah pembuatan aplikasi pengelolaan keuangan, dan perbedaan dari penelitian yang dilakukan adalah menggunakan metode black box testing, sedangkan penelitian kali ini menggunakan implementasi widget Flutter untuk pengelolaan keuangan pribadi. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka akan dibuat sebuah aplikasi mobile berbasis Android. Aplikasi ini nantinya memiliki beberapa fitur, diantaranya dapat memasukkan transaksi atau cash flow seperti tanggal pemasukan atau pengeluaran keuangan, otomatisasi perhitungan saldo atau deposit, dan keterangan pemasukan atau pengeluaran. Bab 2. Metode penelitian. Bab ini akan menguraikan metode penelitian yang digunakan dalam membuat aplikasi mobile berbasis Android. Berikut adalah detail alat dan metode yang digunakan dalam penelitian ini. Bisa dilihat seperti di tampilan layar, ada alat dan bahan penelitian, perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software, dan metode pengumpulan data. Untuk metode pengumpulan data yang pertama ada observasi. Metode ini
dengan mengamati objek penelitian yang dilakukan. Penelitian ini dilakukan untuk menentukan desain fitur-fitur yang akan dibuat. Untuk yang kedua ada kajian pustaka. Metode ini dilakukan dengan mempelajari dan membaca literatur dari buku, jurnal, makalah, termasuk pustaka-pustaka digital mengenai bahan penelitian yang dilakukan. Yang ketiga ada interview. Metode pengumpulan data ini dilakukan dengan cara tanya jawab kepada objek penelitian secara langsung. Yang kedua ada langkah penelitian. Yang pertama, analisis kebutuhan data. Tujuan analisa kebutuhan ini dimaksudkan agar proses pengembangan aplikasi tepat sasaran. Yang kedua ada kebutuhan penelitian. Dalam pengembangan atau penelitian ini membutuhkan perangkat keras dan perangkat lunak. Yang ketiga ada analisis dan perancangan sistem. Sebelum membuat implementasi, perancangan sistem sangat dibutuhkan. Perancangan sistem untuk aplikasi ini menggunakan fitur arsitektur dan menggunakan use case, activity diagram, dan sequence diagram. Yang keempat, desain perancangan sistem. Pada perancangan ini menggunakan diagram-diagram UML yang bertujuan agar model mendekati realitas dan siap dipakai. Yang kelima ada use case diagram. Melakukan identifikasi aktor dan use case untuk mengetahui siapa saja pengguna sistem dan apa saja yang dilakukan pada sistem tersebut. Yang keenam ada activity diagram. Pada bagian ini menggambarkan proses-proses dan jalur-jalur aktivitas dari level atas secara umum. Yang ketujuh ada sequence diagram. Untuk menggambarkan secara detail bagaimana use case akan diimplementasikan, perancangan akan diimplementasikan. Yang kedelapan ada perancangan interface. Untuk memberikan gambar tampilan widget secara umum mengenai aplikasi yang akan ditampilkan, juga sebagai gambaran tampilan aplikasi yang akan dibuat dalam hal tampilan. Selanjutnya ada manajemen keuangan. Purba tahun 2021. Pengelolaan keuangan atau manajemen keuangan adalah perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan, dan pengendalian kegiatan keuangan seperti pengadaan dan pemanfaatan dana usaha. Manajemen keuangan adalah suatu proses dalam pengaturan aktivitas dan kegiatan keuangan dalam suatu organisasi yang di dalamnya termasuk kegiatan perencanaan, analisis, dan pengendalian terhadap kegiatan yang biasa dilakukan oleh manajer keuangan. Yang kedua, Android. Supardi pada tahun 2015 belajar coding Android bagi pemula. Android adalah sistem operasi yang untuk telepon seluler yang berbasis Linux. Android menyediakan platform terbuka bagi para pengembang untuk menciptakan aplikasi mereka sendiri yang untuk digunakan oleh berbagai macam piranti bergerak. Awalnya Google Inc. membeli Android Inc., pendatang baru yang membuat peranti lunak untuk ponsel. Kemudian untuk pengembangan Android dibentuklah Open Handset Alliance, konsorsium dari 34 perusahaan piranti keras, perangkat lunak, dan telekomunikasi termasuk Google, HTC, Intel, Motorola, Qualcomm, T-Mobile, dan Nvidia. Pada Juli 2005 Android telah diakuisisi oleh Google, dan pada 5 November 2007 barulah secara resmi Android dirilis oleh Google. Dalam pengembangan aplikasi Android menyediakan Android SDK yang menyediakan tools dan API untuk para pengembang aplikasi dengan platform Android. Android menggunakan Java sebagai bahasa pemrogramannya. Ketika ada Android Studio, Helena dan Musliadi pada tahun 2018 dengan buku yang berjudul Pemrograman Aplikasi Android dengan Android Studio, Photoshop, dan Audition. Android Studio merupakan lingkungan pengembangan perangkat lunak terpadu Integrated Development Environment untuk pengembangan aplikasi Android. Selain merupakan editor kode dan alat pengembang yang berdaya guna, Android Studio juga menawarkan banyak fitur untuk meningkatkan produktivitas Anda saat membuat aplikasi Android. Yang keempat ada Flutter. Ridwan dan Bustami tahun 2021 dengan buku yang judul Konsep dan Perancangan Aplikasi, membangun aplikasi mobil menggunakan Flutter. Flutter merupakan teknologi yang dibuat oleh Google bersifat open source yang bertujuan untuk membuat aplikasi pada perangkat mobile Android dan iOS. Flutter pertama kali dirilis pada bulan Mei tahun 2017 dengan versi alpha 00.6 dan rilis preview pada 17 Juni 2018. Unified Modeling Language atau UML. Hanif 2018. UML adalah sebuah bahasa yang
berdasarkan grafik atau gambar untuk memvisualisasi, menspesifikasikan, membangun, dan mendokumentasi sebuah sistem pengembangan software berbasis object oriented. OML tidak hanya merupakan sebuah bahasa pemrograman visual seperti Java, C++, Visual Basic, atau bahkan dihubungkan secara langsung dalam sebuah object oriented database. Selanjutnya ada desain sistem. Diagram yang digunakan meliputi use case diagram, activity diagram, dan sequence diagram. Masing-masing diagram akan dijelaskan untuk memberikan gambaran jelas mengenai struktur dan alur kerja sistem. Yang pertama ada use case diagram, bisa dilihat pada tampilan layar. Yang pertama gambar 1, selanjutnya ada gambar 2, dan selanjutnya ada gambar 3. Yang kedua ada activity diagram, bisa dilihat di gambar 4 ada activity diagram. Untuk gambar 5 rancangan activity diagram login. Selanjutnya gambar 6 rancangan activity diagram transaksi keuangan. Yang ketiga ada sequence diagram, bisa dilihat pada gambar 7 sequence diagram yang berada pada tampilan layar. Yang ke-8 lanjutan dari gambar 7. Selanjutnya gambar 9 rancangan sequence diagram login. Gambar 10 lanjutan dari gambar 9. Selanjutnya ada perancangan tampilan sistem, bisa dilihat di layar. Gambar 11 rancangan halaman login. Selanjutnya gambar 12 rancangan halaman utama. Selanjutnya gambar 13 lanjutan dari gambar 12 rancangan halaman utama. Selanjutnya gambar 14 rancangan halaman transaksi. Selanjutnya gambar 15 rancangan halaman ganti nama, bisa dilihat di layar. Selanjutnya bab 3 hasil dan pembahasan. Hasil penelitian, hasil analisis perancangan aplikasi pengelolaan keuangan pribadi berbasis Android yang terdiri dari perangkat lunak, sistem operasi, dan perangkat keras. Aplikasi ini dapat mempermudah masyarakat dalam mengelola keuangan pribadi. Selanjutnya ada implementasi tampilan. Berdasarkan analisa dan pengumpulan data dan perancangan pada metode penelitian, maka langkah berikutnya adalah tahap implementasi program. Bisa dilihat di layar gambar 16 tampilan halaman login. Selanjutnya gambar 17 tampilan halaman utama. Selanjutnya gambar 18 tampilan halaman transaksi. Selanjutnya gambar 19 tampilan halaman ganti nama. Bab 4 atau kesimpulan. Berdasarkan implementasi widget Flutter yang telah dilakukan sebelumnya, aplikasi pengelolaan keuangan pribadi dapat disimpulkan aplikasi ini hanya dapat mencatat keuangan milik pribadi secara digital, yaitu dengan menginputkan transaksi harian seperti pemasukan atau pengeluaran, baik itu sekunder maupun primer, serta aplikasi ini dapat mengurangi penggunaan bolpen dan kertas. Bab 5 saran. Untuk pengembangan lebih lanjut, disarankan menambah fitur di halaman login berupa ID dan password agar lebih aman. Kemudian bisa ditambahkan fitur kategori untuk membedakan jenis pemasukan atau pengeluaran, serta menambahkan database untuk menyimpan data keuangan di akun server sehingga ketika aplikasi di-uninstall data dapat diambil. Yang terakhir, bisa menambahkan autorisasi agar aplikasi dapat digunakan oleh berbagai user. Selanjutnya ada daftar pustaka. Di sini daftar pustaka ada 7 yang saya ambil dari jurnal yang ada di internet. Bisa dilihat. Sekian presentasi dari saya, ada kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.